Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 1 akan menjelaskan mengenai software testing dari mata kuliah pengujian dan implementasi sistem. Poin-poin yang akan kami bahas selanjutnya pada video kali ini diantaranya adalah pertama, principles of software testing, kedua, why do we test software, ketiga, developers are not good tester, keempat, factors affecting software testing, yang kelima, independent testing. Sebelumnya, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan anggota kami yang terdiri dari saya sendiri, Salsabila Diah Putri Andani, kemudian ada Pradipta Muhtadin, ada Muhammad Rega Pramudia, ada Kevin Hisam Dewanto, dan Dimas Kenzi Arya. Baik, hal pertama yang akan saya jelaskan adalah mengenai prinsip yang digunakan dalam software testing. Memahami prinsip sebuah testing adalah hal penting penting sebelum melakukan pengujian karena prinsip ini yang membantu menyediakan dasar untuk mengembangkan pengetahuan dan mendapatkan keterampilan dalam sebuah pengujian. Adapun prinsip-prinsip itu sendiri yang terdiri dari pertama, testing solves presence of defect, yaitu penguji mengurangi kemungkinan adanya cacat yang tidak terdeteksi dalam sebuah software. Prinsip yang kedua ada exhaustive testing is impossible, yaitu semua pengujian yang dilakukan secara menyeluruh dengan mengkombinasikan input dan prasyarat itu tidak mungkin kecuali untuk kasus yang sangat sederhana. Sebaiknya organisasi atau sistem yang menggunakan testing disarankan untuk melakukan analisis resiko dan prioritas untuk mengarahkan sebuah testing mereka. Kemudian prinsip selanjutnya adalah early testing. Aktivitas pengujian atau aktivitas testing harus dimulai sesegera mungkin dalam siklus sebuah pengembangan perangkat lunak dan harus difokuskan pada tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang keempat, defect clustering. Sebagian besar cacat ditemukan dalam beberapa modul tertentu. Cacat dalam perangkat lunak cenderung terdistribusi secara berkelompok. Kemudian prinsip yang kelima adalah pesticide paradox. Mengulangi pengujian yang sama secara berulang kali itu dapat mengurangi keefektifan sebuah pengujian. Maka pengujian perlu diperbarui secara berkala dengan kasus uji yang berbeda untuk menemukan cacat yang baru. Selanjutnya, testing is context dependent. Tidak ada rencana pengujian yang cocok untuk semua organisasi dan sistem. Jadi pengujian perlu disesuaikan dengan konteks yang berbeda, menyesuaikan dengan setiap organisasi dan sistem itu sendiri. Selanjutnya ada absence of errors fallacy. Tidak adanya kesalahan dalam sebuah pengujian itu tidak berarti perangkat lunak sempurna. Jadi dengan menemukan dan memperbaiki cacat tidak berguna jika sistem yang dibangun tidak dapat digunakan dan tidak memenuhi kebutuhan atau harapan dari pengguna. Yang selanjutnya, testing must be traceable to the requirements. Maksudnya adalah testing yang dilakukan harus terkait atau terikat dengan persyaratan dari customer yang meminta testing tersebut. Jadi setiap persyaratan harus dites dan feedbacknya dari persyaratan itu harus dapat dilakukan. Selanjutnya, testing needs to be planned for and conduct early in the software process. Jadi kesalahan umum yang dilakukan oleh organisasi teknologi IT adalah memikirkan pengujian hanya setelah pemrograman selesai. Padahal pengujian itu harus dimulai dari tahap awal siklus sebuah aplikasi. Yang 10, data on defected should be used to focus future testing efforts. Jadi data cacat yang dideteksi itu harus digunakan untuk mengarahkan upaya pengujian di masa depan sehingga di area yang memiliki lebih banyak kesalahan. Kemudian selanjutnya testing should be done incrementally. Atau maksudnya adalah perangkat lunak itu biasanya terdiri dari sejumlah modul yang berinteraksi satu sama lain untuk menyediakan fungsionalitas secara keseluruhannya. Oleh karena itu, pengujian itu sebaiknya dilakukan secara bertahap agar dapat berjalan secara lancar. Kemudian yang terakhir, testing should focus on exceptionist context dependent. Yang
Maksudnya adalah pengujian sebaiknya difokuskan pada kondisi-kondisi abnormal atau eksepsi karena kebanyakan error itu terjadi di bagian yang abnormal atau eksepsi tersebut. Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Pradipta Muhtadin. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Nah, pada bagian saya ini, kita akan membahas why do we test software atau mengapa kita harus mengetes sebuah perangkat lunak. Nah, sebelum kita masuk ke materi atau slide ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu sebelumnya apa itu dari software testing. What is the software testing? Jadi teman-teman, proses software testing ini yaitu adalah pengujian perangkat lunak atau proses mengevaluasi dan memverifikasi bahwa aplikasi atau sistem perangkat lunak memenuhi persyaratan yang ditentukan dan berfungsi sebagai atau seperti yang diharapkan. Nah, ini melibatkan pelaksanaan perangkat lunak dalam kondisi yang terkendali dan menilai perilakunya, atau kita harus mengidentifikasi cacat atau kesalahan apapun. Nah, dalam software testing ini, siapa yang terlibat? Di situ ada 4 ya teman-teman. Ada product owners, project manager, developers, and engineers. Oke. Kita baru masuk ke slide berikutnya, yaitu mengapa kita harus mengetes sebuah perangkat lunak. Jadi teman-teman, untuk jawaban simpelnya atau definisi kenapa kita harus menguji perangkat lunak tersebut adalah karena proses pengembangan perangkat lunak secara keseluruhan itu tidak mampu membangun perangkat lunak yang bebas cacat. Jadi, jika proses pengembangannya sudah sempurna, artinya tidak ada cacat yang dihasilkan. Jadi kita ya udah nggak usah ngeproses atau nggak usah mengujikan perangkat lunak tersebut. Nah, untuk contohnya nih, mari kita bandingkan ya teman-teman. Kalau di sini itu proses pembuatan produksi kotak sereal. Jadi proses produksi kotak sereal ini dengan pembuatan perangkat lunak itu kan berbeda ya. Nah, kalau di kotak sereal ini kita bisa nemuin nih sebagian besar perusahaan manufaktur makanan pengujian kotak sereal setiap harinya diproduksi itu tidak diperlukan. Nah, kalau di pembuatan perangkat lunak prosesnya itu sangat berbeda. Dan pembuatan perangkat lunak ini sangat unik teman-teman. Jadi kalau misalkan produsen sereal dapat memproduksi 50.000 kotak sereal yang sama setiap hari, nah kalau setiap proses perangkat lunak ini bersifat unik dan itu kayak nggak bisa ditemukan gitu, nggak bisa dibandingkan dengan apapun. Jadi keunikan ini yang menimbulkan cacat sehingga memerlukan pengujian perangkat lunak gitu teman-teman. Oke, baik. Untuk yang selanjutnya itu why developers are not good tester. Kenapa developer bukan tester yang bagus? Itu ada beberapa faktor. Yang itu adalah bias. Developer cenderung bias pada kodenya sendiri, sehingga penilaian akhir yang timbul tidak maksimal. Dan lalu ada perspektif terbatas, yang yaitu developer mungkin mengerti dan paham internal software-nya, sehingga mereka berasumsi bagaimana sistem itu bekerja alih-alih mendapatkan pengalaman sebagai user, yaitu pengalaman yang baru, yang fresh. Lalu terdapat waktu yang terbatas. Nah, biasanya developer memiliki waktu yang sangat sedikit untuk mengerjakan suatu project. Nah, waktu itu kebanyakan digunakan buat fitur baru atau memperbaiki bug, sehingga testing yang dilakukan itu terlalu singkat dan tidak memiliki detail yang cukup. Lalu terdapat kurang terbiasa. Nah, developer bisa saja memiliki kekurangan dalam hal testing karena dia belum terbiasa dengan testing. Lalu ada skill set, yaitu untuk skill set sendiri itu developer dan testing merupakan skill berbeda, sehingga walaupun terdapat beberapa developer yang memiliki skill developer dan testing, namun kebanyakan tidak demikian, sehingga hasil yang diharapkan pun tidak akan maksimal. Lalu terakhir itu ada familiaritas. Nah, developer sudah pasti sangat familiar dengan kodenya sendiri, sehingga sulit untuk menemukan hal baru atau hal-hal yang mungkin dianggap kurang, karena itu kode yang dibuat, sehingga sulit mendapatkan pengalaman pertama sebagai tester atau end user. Nama saya Kevin dengan NIM 12022233314 akan menjelaskan factors affecting software testing. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi software testing. 1. Ada people relationship. Dengan diperkenalkannya
CSTE pada awal 1990, software testing menjadi pekerjaan dengan skill set dan kualifikasi yang khusus. Tester harus memiliki skill set yang esensial seperti planning, menggunakan tools menyelesaikan tes, memanage defect atau cacat, menganalisis risk, measurement, mendesain test environment, dan membuat test cases yang efektif. Kedua, ada scope testing. Scope of testing adalah batasan tentang sejauh mana software testing harus dilakukan. Software tester memiliki tanggung jawab mencari cacat pada awal pengembangan aplikasi, menghapus cacat pada aplikasi sebelum rilis, dan mengidentifikasi kelemahan di software development. Ketika mencari batasan software testing, semua yang terlibat harus bisa menjawab pertanyaan, kenapa kita harus melakukan testing? Kemudian ada understanding the value of life cycle testing. Berikut adalah bagian-bagiannya, yaitu requirements, design, program, build atau construction, test, installation, dan maintenance. For test planning. Dengan test planning, tes dianggap selesai ketika plan tersebut telah terlaksana. Test planning merupakan kontrak antara stakeholder software dan para tester. Kemudian ada testing constraint. Segala sesuatu yang menghambat tester untuk memenuhi tanggung jawabnya merupakan kendala. Contohnya meliputi waktu dan anggaran terbatas, persyaratan yang kurang jelas, skill tester yang kurang mumpuni, dan kurangnya kebebasan dari tim tester. Hi, my name is Dimas Kenzi, and I'm going to explain about independent testing. Independent testing, in essence, refers to a meticulous and impartial examination of software or applications by an external team. This team operates independently of the development process, with the aim of uncovering latent defects and ensuring optimal performance. Benefits of independent testing. The benefits of independent testing extend to unit testing, and having an independent version plan and coordinate integration testing can yield positive results. An independent test team is responsible for system testing, overseeing acceptance testing, and providing an unbiased assessment of application quality. Composition of independent testing. An independent test team typically consists of a test manager or a team leader and a team of testers. The test manager is involved from the requirements definition stage and is responsible for test planning, strategy design, managing the test effort, and overseeing acceptance tests. Testers are responsible for tasks such as developing test cases, test data planning, testing execution, and defect checking. That's it from me. Thank you.